sahabat Kristus, apa kabar hari ini? Salam jumpa kembali dalam kasih-Nya. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan ya. Dan firman Tuhan didasari dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 14 sampai 21. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudaraku para umat yang masih muda, para anak, membacanya terlebih dahulu ya. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa. Ya Allah Bapa, kekasih hidup kami bersyukur karena kekuatan, penghiburan, semangat, kebangkitan, dan keyakinan iman penyertaan Tuhan selalu dalam kehidupan kami ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur. Dan hari ini firman Tuhan juga kiranya semakin menopang dan menguatkan kami, sehingga kami dalam kehidupan kami yang menghadapi berbagai macam tantangan, tetap bertahan teguh dan tetap berjalan dengan sukacita dalam terang Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus yang sudah bangkit untuk menjadi juru selamat kami. Kami berdoa, amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, umat Tuhan. Dahulu, Paskah juga berarti peringatan akan keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir ya. Lalu umat diajak untuk mengakui Tuhan Allahnya di sepanjang kehidupannya dan fokus pada kebaikan, penyertaan dan kekuasaan Tuhan Allah. Pada peristiwa dalam bacaan kita tadi, di pembuangan Babel, bangsa Israel pun menemukan bahwa mereka harus meninggalkan Babel. Namun harus diakui bahwa motor penggerak untuk meninggalkan sesuatu yang telah lama mencengkeram seringkali bukanlah hal yang mudah kan? Pola hidup yang telah terbiasa diterima, yang terbiasa memberi ketakutan tersendiri dalam kehidupan mereka, membuat mereka juga takut atau tidak memiliki keberanian untuk menjangkau kebaruan di depan. Seringkali cengkeraman oleh ketidakberdayaan, kebergantungan, kebungkaman diri bukanlah suatu yang mudah untuk ditinggalkan begitu saja. Mereka terbiasalah melihat, mengalami kerakusan, ketidakpedulian, keegoisan, penindasan, dan pencemooh. Itulah yang kita dapat bayangkan terjadi pada orang-orang Israel di tanah pembuangan. Umat Tuhan usaha meninggalkan sesuatu yang telah membuat mereka hidup terbiasa di dalamnya. Itu, walau diketahui dan dirasa tidak menyenangkan, itu membutuhkan tenaga dan visi yang besar dalam diri mereka. Yesaya lalu mengingatkan kembali akan peristiwa para nenek moyang mereka yang keluar dari tanah Mesir. Mungkin peristiwa itu telah lama hanya dipandang sebagai dongeng belaka juga oleh mereka. Lalu tak lagi memberi makna dan kekuatan apapun selama ini. Sampai ketika itu, Yesaya seolah mau mengatakan bahwa peristiwa itu bukanlah peristiwa isapan jempol belaka. Bahwa ketika Tuhan Allah menjadi tempat sandaran dan bergantung serta berpijak, maka Ia akan menjadi pelepas. Ia akan menjadi pemulih dan penolong umat yang dikasihinya. Walau perjalanan ke tempat yang baru itu adalah tempat yang mereka tidak ketahui, to the unknown, umat akan mendapat arahan dan bimbingan untuk menghadapi, menjalani, dan melewatinya.
Semuanya itu dapat terjadi jika umat percaya dan bergantung akan pemeliharaan dan penyertaan serta kekuasaan Tuhan. Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para muda dan para anak, seringkali kita berjalan menuju to the unknown world. Bagaimanakah kita bersikap di tengah perjalanan itu? Apakah tantangan, godaan, kekhawatiran, kesedihan telah merampas konsentrasi kita? Lalu kita telah melupakan berbagai macam berkat dan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah kita akan membiarkan diri terus tercengkeram oleh keburukan, ketidakpedulian, dan kecemasan kita sendiri atau sekitar kita? Apakah dengan itu kita hidup damai dan bersukacita? Yang ada seringkali malahan kita sendirilah yang malah semakin lemah dan tersiksa. Jika kita diminta oleh Tuhan untuk terus maju dalam hidup ini dengan penyerahan diri kepada Tuhan Allah, apakah kita akan melakukannya? Bukankah kita akan beriman bahwa Tuhan Allah yang telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir itu, juga dengan iman teguh kita meyakini bahwa Tuhan Allah itu adalah Tuhan Allah kita kini. Kini bayangkanlah, Tuhan Allah kita sebenarnya hendak melepaskan dan membebaskan kita dari segala macam penderitaan dan ketakutan kita. Oleh karena itu, marilah kita fokus pada penyertaan Tuhan. Niscaya saudara-saudaraku, Bapak Ibu, para muda dan para anak, kita akan melupakan depresi kita kalau kita percaya sungguh kepada Tuhan. Mari kita fokus pada apa yang kita punya, yang ada di sekitar kita. Niscaya maka kita tak akan menganggap penting apa yang tidak ada. Mari kita fokus pada kelimpahan yang dari Tuhan. Maka kita akan melihat ternyata kelimpahan kita akan bertambah terus. Jika kita selalu berusaha menunjukkan kehidupan yang lebih baik, maka kita akan semakin fokus untuk membuat hidup ini menjadi lebih baik. Dan di atas semua itu, ingatlah selalu, kita percaya dan beriman bahwa kita menyembah Tuhan Allah kita. Tangan pemulihan, tangan pemeliharaan, tangan kekuatan dari Tuhan kita selalu menuntun dan menyertai kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami percaya dan beriman bahwa Engkau Allah yang berkuasa untuk terus membuat kami dapat menghadapi dan menjalani serta melewati semua tantangan kehidupan kami. Kami percaya bersama dengan Tuhan, kami akan melakukan perkara-perkara yang Tuhan ingin kami lakukan sebagai utusan Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber iman, kekuatan, dan pengharapan kami. Amin. Sampai jumpa, saudara-saudaraku sahabat Kristus. Tuhan memberkati.
Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ular itu berkata kepada perempuan itu. Jadi yang menggoda Hawa, ular atau iblis? Evert, masa kamu masih bingung? Sudah jelas tertulis bahwa ular yang berkata kepada perempuan itu. Salah lo. Yang menggoda Hawa itu iblis. Emang iblis itu tugasnya menggoda manusia. Ular? Apa kamu nggak bisa baca? Iblis. Ular. Iblis. Ular. Iblis itu yang menggoda. Ular. Apakah saudara-saudara masih ada yang bingung ketika mempelajari Alkitab untuk mengartikan ayat Alkitab? Ada info bagus untuk saudara-saudara. Akan dibuka pemahaman Alkitab untuk kita semua. Metode yang dipakai pasti menarik. Metode orang dewasa. Jadi ada pertanyaan, ada diskusi, semuanya itu bebas. Saudara-saudara mengeluarkan pendapat, pemikiran, pemahaman saudara. Dan pada akhirnya para pemimpin akan mengarahkan saudara mempunyai pemahaman yang baik, yang benar, sesuai seturut dengan kitab suci. Mari kita ikut pemahaman Alkitab. Siap?